Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya mau buat video ya dengan mungkin sedikit berbau flexing lah. Ya, kenapa? Karena saham yang sudah saya ulas 8 bulan lalu itu saat ini sudah naik 300% ya. Jadi dalam jangka waktu 8 bulan itu sudah naik 300%. Nah, saham yang dimaksud adalah saham IMAS ya, atau Indomobil Sukses Internasional. Jika nanti IMAS tidak mampu membayar hutangnya, maka BTPN akan mengakuisisi atau akan langsung mendapatkan sebanyak 4 miliar lembar saham dari IMJS. Nah, jadi saham ini yang saya lihat pada saat itu memang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ya, artinya ada beritanya, tetapi benar-benar kita memanfaatkan ceritanya. Jadi cerita bisa kita gali dan benar-benar ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara fundamental. Ya, dan secara teknikal memang belum terlihat. Ya, jadi memang sesuatu yang jarang sekali bisa terlihat, dan memang kalau misalkan sudah ada tanda-tandanya, teman-teman nggak usah ragu deh. Ya, artinya intinya nggak usah ragu. 8 bulan lalu itu IMAS itu menggadaikan 50% sahamnya ya digunakan sebagai jaminan untuk meminjam duit kepada BTPN. Ya, jadi saham IMJS itu dijaminkan sebanyak 4 miliar lembar saham atau 50% kepemilikan dari IMAS terhadap IMJS itu dijaminkan sebagai jaminan hutang di bank BTPN. Ya, teman-teman tahu kalau kita ingin menjaminkan sesuatu pada bank itu kan harus berupa aset ya. Jadi aset yang mungkin bisa dilikuidasi oleh bank seandainya kalau misalkan si peminjam atau si debitur tidak bisa melunasinya. Tapi ini dijaminkan saham gitu loh. Ya, ada apa dengan saham ini? Kenapa saham ini bisa dijaminkan? Berarti ada sesuatu yang menarik di sana kan? Ada sesuatu yang memang dilirik oleh BTPN terhadap saham IMJS. Nah, apakah yang hebat ini IMJS-nya ataukah IMAS-nya? Tentunya IMAS ya, karena dia berhasil meminjam duit dengan menjaminkan hutang ya. Jadi mungkin nanti BTPN itu akan melakukan sesuatu atau dia ingin memiliki sebuah usaha di bidang financing ya, sehingga dia mau diberikan jaminan saham IMJS ya, kita juga tidak tahu ya. Tetapi setelah saya telisik di sana, itu BTPN yang memiliki saham BTPN itu adalah Sumitomo Mitsui Banking. Nah, sementara yang memiliki IMAS itu adalah Galan Venture. Nah, Galan Venture ini adalah pemiliknya Salim Group. Ya, tentunya apakah ada sesuatu di sana? Apakah mereka akan membentuk kongsi? Ya, itu tidak ada yang tahu, tetapi ini memang tidak bisa dijelaskan secara fundamental. Dan mungkin dengan adanya cerita ini yang bisa kita dapatkan setelah berita tadi yang meminjam duit 1,09 triliun dengan menjaminkan 4 miliar lembar saham ini, itu mungkin mengesampingkan fundamental dulu. Ya, tetapi setelah 8 bulan itu akhirnya naik 300% saham dari IMAS. Ya, ini tentunya masih di bawah deposito ya. Deposito 1 tahun itu memberikan ya kurang lebih 5-6%. Ini 8 bulan memberikan return 300%. Ya. Dan ini ya, mungkin bagi teman-teman yang bilang, wah, kita nunggu 8 bulan untuk nunggu sahamnya naik buat apa gitu loh. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, deposito 1 tahun memberikan 5-6%. Ini 8 bulan teman-teman sudah diberikan 300%. Ya, bersyukur dong sedikit gitu ya. Nah, tetapi apakah naiknya harga saham IMAS dari 800 ya, 8 bulan lalu masih 800 rupiah, sekarang ke 2.700 ini, apakah artinya teman-teman boleh masuk? Ya, tentunya tetap lihat dari segi teknikalnya. Ya, karena ini sudah sangat berlari kencang ya. Dan kenaikannya ini pun baru sekitar 1 bulan. Ya, eksponensial banget kenaikannya dari 800 langsung ke level 2.700 harganya. Dan tentunya ini nanti kita harus lihat juga dari sisi teknikal ya, apakah jangan-jangan nanti ada pembalikan arah lagi, ada indikasi bahwa harga akan balik ke level 800 sampai 1000. Ya, meskipun nanti akan menguji dulu level psikologis di 2000 ya. Setidaknya dari 2.700 ke 2.000 itu akan diuji sebelum kembali ke harga 800. Dan ini hanya untuk mengantisipasi keluarnya berita yang jelek. Nah, seandainya nanti tiba-tiba ada perubahan ya, tiba-tiba utangnya dilunasi, kemudian saham dari IMJS balik ke IMAS. Nah, ini untuk mengantisipasi ini. Tetapi dari segi teknikal kita bisa lihat dulu ya, bagi teman-teman yang belum masuk nih. Bagi yang sudah masuk saya ucapkan selamat, tapi bagi yang belum masuk sebaiknya wait and see dulu, lihat apakah nanti akan menguji level 2.500 dulu, kemudian ke level psikologis 2.000. Nah, ini memang harus kita lihat ya. Nah, jadi kesimpulannya begitu teman ya. Video ini mengajarkan teman-teman tentang bagaimana kita melihat
sebuah cerita. Ya, apakah berita yang dirilis itu memang bisa kita dapatkan ceritanya? Ya, jangan hanya mengartikan berita sebagai dia akan meminjam duit, kemudian bla 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 bla. Ya, ini berita merupakan data masa lalu kan. Dia rilis setelah terjadi sesuatu, baru dirilis ke media dan diterima oleh publik. Tapi apakah kita bisa melihat di sana? Ya, seperti tadi, dia menjaminkan saham sebagai jaminan hutang. Kalau teman-teman sebagai pengusaha mau nggak dijaminkan saham? Ya, saham itu kita dapatnya dividen loh. Kita tidak dapat uang cash gitu loh. Ya, kalau misalkan nanti perusahaan tersebut untung baru kita dapat dividen. Kalau misalkan rugi, kita tidak mendapatkan dividen dan kita mendapatkan malah penurunan sahamnya. Ya, ini sebagai pengusaha, ya, dalam tanda kutip tadi BTPN ini, itu kalau misalkan dia tidak melihat sesuatu dari IMAS yang mungkin bisa membuat dia percaya untuk menerima jaminan saham IMJS, ini BTPN nggak akan mau gitu loh. Ya, kalau misalkan dia hanya dapat resikonya, tidak dapat dividen, harga sahamnya turun, ya buat apa gitu loh? Buat apa saya meminjamkan duit yang saya dijaminkan saham abal-abal misalkan seperti itu ya? Kan nggak mau. Tapi ini dia mau gitu loh, menjaminkan, menerima jaminan 4 miliar lembar saham. Berarti kan ada sesuatu yang dilihat di sana. Nah, itu yang pertama, kita harus bisa melihat cerita dari sebuah berita yang dirilis. Kemudian yang kedua, ini mengajarkan kita untuk sabar gitu loh. Ya, setelah kita bisa mendapatkan cerita ini yang menurut kita bisa mengesampingkan sisi fundamental saat ini, itu memang kita harus sabar melihat apakah memang nanti terjadi ataupun tidak. Toh kalau misalkan seandainya tidak, kita tidak masukkan uang kita semuanya dong. Ya, kita tes berapa, seandainya benar, ya enggak masalah, setidaknya resiko bisa kita minimalisir. Ya, jadi kita kan menghitung reward itu berdasarkan risiko. Kita hitung risikonya dulu nih. Tadi ke sahamnya dari misalkan dari 800 gitu loh. Kalau misalkan sahamnya turun 50% ke 400, ya, itu mungkin kita hanya bisa menanggung risiko 50%. Tetapi seandainya bisa naik seperti ini, 800 ke 2700 itu naiknya 300%. Ya, setidaknya risiko yang bisa kita tanggung itu kan 50% berbanding potensi kenaikan yang mungkin unlimited yang kita tidak tahu. Ya, beda halnya kalau misalkan untungnya bisa kita prediksi, untungnya 50% dibandingkan resikonya tidak bisa kita hitung. Ini yang bahaya. Ya, lebih baik kita bisa menghitung resikonya dan potensi reward 2 kali atau 3 kali di atas dari resiko dibandingkan dengan kita menghitung potensi rentung dibandingkan dengan resikonya yang tidak terhitung. Nah, ini. Oke, sekian dulu ya konten dari flexing ini. Ya, ikuti terus Beli Made Andika, subscribe Beli Made Andika.